Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmawati Husain, 191.012.070. Kelas ke-10 IPA Sejarah Kebudayaan Islam. Penaklukan Kota Makkah, Fathul Makkah. Satu sebab terjadinya Fathul Makkah, suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian pada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada suku kafir Quraisy membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukannya paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Makkah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Makkah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, kaum Islam selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Makkah. Kedua, faktor-faktor keberhasilan Fathul Makkah. Dalam proses Fathul Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam ini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Makkah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri masuk Islam. Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Makkah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Makkah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Makkah tanpa perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar, dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
termasuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat panah beliau, sehingga beratuhan menjadi berkeping-keping. Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ajakan Rasulullah SAW disambut antusias oleh seluruh kaum muslim yang selama ini sudah memendam rindu dengan Ka'bah. Haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga beberapa nama lainnya, antara lain 1. Hajat al-Islam, karena ini adalah Haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntutan Islam, sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji, yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. 2. Hajat al-Balagh atau haji penyampaian, karena dalam khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah, apakah aku lelah menyampaikan, yakni ajaran agama Islam. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran. Secara khusus, pada haji ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktek. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too?